baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Lutfi, Ibu minta untuk pimpin doa ya. Duduk siap. Gerak. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang self love yang seperti sudah Ibu beritahu minggu lalu kalau kita akan masuk ke materi ini. Nah, tujuannya dari kalian memahami self love ini yaitu yang pertama, kalian nanti akan dapat memahami apa itu pengertian dari self love. Lalu kalian juga akan tahu apa kelebihan dan kekurangan diri kalian, dan juga kalian akan mampu menerapkan self love di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai materi kita pada siang hari ini, biar kita semangat semuanya berdiri dulu yuk, kita ice breathing dulu. Biar kalian semangat, ikutin instruksi Ibu ya. Ini kalau misalnya Ibu bilang claps, kalian tepuk tangan seperti ini. Claps, boom, pukul meja, lalu pen. Kalian siapkan satu pena di atas meja, satu aja. Ya, satu meja hanya ada satu pena. Nanti rebutan sama temannya. Aku ada temannya ya. Jadi nanti ikutin instruksi Ibu. Kalau Ibu bilang claps, tepuk tangan seperti ini, terus boom, terus pen rebutan sama temannya. Oke, jadi nanti yang jebakannya itu di bagian pennya. Jadi diperhatikan ya. Kita mulai. Siap? Ya. Oke. Claps. Claps. Boom. Boom. Claps. Claps. Boom. Claps. Boom. Pen. Ya, paham kan? Sekali lagi ya, kita coba ya. Boom. Boom. Claps. Claps. Boom. 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 Claps. Claps. Boom. Claps. 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 Pen. Kamu udah dapat sama sekali? Dapat? Dapat semua? Sekali lagi. Tahan dulu lagi penanya. Pen. Konsentrasi ya semuanya. Sekali lagi. Claps. 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 Boom. Boom. Claps. Boom. Claps. Boom. Boom. Pen. Sudah? Silakan duduk lagi. Masuk ke materi kita, apa itu self love. Tapi sebelum itu Ibu akan tayangin video. Videonya ini tentang self love juga. Jadi nanti kalian paham apa sih maksud dari video ini. Nanti Ibu tanya kalau setelah kalian nonton videonya ya. Siswi di sebuah SMA berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai
hargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder kelihatan di bawah orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Sudah? Ada yang bisa merefleksi hasil dari videonya tadi itu apa? Yang didapat dari video yang kita tonton bersama tadi? Jangan iri. Jangan iri, ya. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Ya, kita harus menjadi diri kita sendiri. Ada lagi? Ya, silakan. Menjadi apa adanya. Ya, betul. Ya. Jangan ikutin standar orang lain. Ya, jangan mengikuti standar orang lain. Karena orang lain itu unik masing-masing. Lalu ada lagi? Sudah mencakup semuanya tadi ya disebutin teman-temannya? Oke, kita lanjut ke video yang kedua ya. Apa waktu itu? Ini aja nggak bisa. Dasar emang nggak guna. Mereka membuat kesalahan. Seringkah Anda mengomentari diri dengan kata-kata tadi? Kata hati menghakimi sebelum muncul. Kita tidak punya cukup cinta diri. Cinta diri itu bukan narsisisme. Orang yang narsis menganggap dirinya paling benar, paling hebat, egois, congkak, dan rakus perhatian. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa menghargai diri sendiri sehingga menjadi individu yang lebih baik untuk dirinya dan orang lain. Orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan diri sendiri. Cinta diri sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang tidak cinta diri ketika melakukan kesalahan kecil mencampur dirinya secara terus-menerus dengan komentar negatif hingga menggerus harga diri. Masa dia juga bisa? Seseorang yang tidak cinta diri sulit menjalin hubungan romantis yang langgeng karena terus merasa tidak yakin apakah ia pantas dicintai. Kemampuan kita menerima cinta dari orang lain berbanding lurus dengan kemampuan kita mencintai diri. Seseorang yang tidak cinta diri cenderung merasa insecure, tidak aman. Ketika manusia merasa tidak aman, pilihannya fight or flight, bertengkar dengan orang sekitar, atau lari dan tenggelam dalam kesedihan tak berujung. Kata hati negatif berasal dari suara yang sering kita dengar di masa kecil. Apakah itu suara orang tua yang marah-marah, kakak yang mengancam ketika bertengkar, guru yang tidak pernah puas dengan prestasi kita dan pelit pujian, teman sekolah yang berundung? Suara menghakimi ini terdengar
berulang-ulang. Seakan kita ini selalu salah dan tidak pernah cukup untuk mereka. Memang, memberi kritik kepada diri sendiri penting untuk perkembangan kita sebagai manusia. Namun kerap suara kritik itu terlalu keras, bahkan destruktif. Intonasi yang sesungguhnya tidak terlalu berguna untuk membuat kita lebih baik. Kritik destruktif berkepanjangan bahkan bisa mendorong kita menjadi putus asa, depresi, atau bahkan bunuh diri karena benci diri. Mulai tumbuhkan cinta diri. Jadilah sahabat terbaik pada diri sendiri. Ketika kata hati mulai mencambuk secara bertubi, sadari, ganti suara ini dengan suara menenangkan yang pernah kita dengar dalam hidup kita. Apakah itu suara sahabat terbaik, seorang psikiater, atau penulis favorit penuh kebijaksanaan? Kata hati yang sehat itu seperti suara yang datang dari hakim yang bijaksana. Seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, tapi juga bisa memaafkan, adil, akurat dalam memahami masalah, sehingga bisa membantu kita mencari jalan keluar. Nah, bagaimana mulai menjadi sahabat atau hakim yang bijaksana bagi diri sendiri? Seorang sahabat bisa melihat kekurangan kita, tetapi juga mengingatkan sederet kelebihan kita. Seorang sahabat mendengarkan keluh kesah kita dan mampu melihat titik permasalahan dan menawarkan kebijaksanaan dan penghiburan agar kita kembali semangat. Seorang sahabat menyukai kita apa adanya, bahwa kita ini sudah cukup, tidak perlu kurang, tidak perlu lebih. Seorang sahabat punya welas asih. Ketika kita gagal, dan pasti ada gagal dalam hidup, mereka pengertian, nggak apa-apa, nanti coba lagi. Jika saya sedih dan putus asa, jika suara menghakimi terus-menerus menghujam pikiran dan tubuh saya ingat kembali dan ulangi dalam hati kata-kata dari penulis dan filsuf kesayangan saya. Tidak apa, kamu sudah berusaha berbuat sebaik mungkin. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu. Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk coba lagi kan? Kalau kita selama ini bisa menjadi teman baik bagi orang tercinta di sekitar kita, mengapa tidak melatih diri untuk menjadi teman terbaik untuk diri sendiri? Ketika kita mencintai diri, kita lebih bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita. Punya welas asih terhadap diri sendiri. Yuk, jadi sahabat untuk diri sendiri. Mulai cintai diri. Oke, dari video tadi poin pentingnya apa? Cintai diri. Cintai diri, ya. Jadi Terus, sahabat diri. jadi sahabat diri, betul. Apa? Ya, bersyukur atas apa yang dimiliki. Tadi benar kata Luffy, menjadi sahabat terhadap diri kita sendiri. Terkadang kita pernah nggak sih ngerasa kayak apapun akan aku lakuin untuk sahabat aku gitu. Tapi kita pernah melakukan hal itu nggak kepada diri kita sendiri? Enggak. Kayak merasa aku juga berharga loh gitu. Masih belum ada yang pernah merasa bahwa dirinya itu bisa menjadi sahabat bagi diri sendiri? Belum. Oke, kita akan masuk ke materi PPT-nya tentang self love. Jadi apa itu self love? Mencintai diri sendiri. Ya, mencintai diri sendiri. Self love. Nah, self love itu kondisi ketika kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri saat kita mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, dan juga psikologis. Percaya diri adalah suatu sikap yang mencerminkan mencintai diri sendiri. Nah, biasanya kalau orang yang percaya diri, dia cinta nggak sama dirinya sendiri? Iya. Iya, udah timbul rasa cintanya ya pada diri sendiri. Lalu, dalam self love ini ada 4 aspek. Aspek yang pertama itu ada aspek self awareness atau kesadaran diri. Self awareness merupakan kesadaran diri seseorang akan proses berpikirnya. Proses berpikir yang dimaksud di sini yaitu pikiran yang dimiliki individu, bagaimana pikiran tersebut mempengaruhi individu tersebut, dan bagaimana
berlebihan loh, agar dirinya lebih percaya diri. Nah, kesadaran diri yang baik itu juga dapat membantu untuk mengetahui bagaimana cara menanggapi berbagai macam hal maupun situasi. Dengan begitu, individu juga dapat terhindar dari situasi yang menurutnya kurang nyaman. Dan satu tips yang dapat kalian lakukan untuk meningkatkan self-awareness ini, yaitu kalian dapat membuat catatan harian. Seperti tadi, kelebihan dan kekurangan kalian tulis. Lalu, emosi yang kalian keluarkan itu juga dapat menentukan self-awareness kalian. Dan juga tindakan yang dilakukan. Nah, kalau emosi itu juga bukan hanya kalian negatif ya, ada yang positif juga. Bahagia itu merupakan salah satu emosi juga, ya benar. Lalu aspek yang kedua ada aspek self-worth atau harga diri. Nah, kalau self-worth ini adalah keyakinan yang dimiliki seseorang mengenai dirinya. Self-worth yaitu ketika seseorang menyadari bahwa dirinya itu berharga, terlepas dari pencapaian atau kualitas yang dimilikinya. Nah, kalau kita menerapkan self-worth ini berarti kita bisa menghargai diri kita, tapi tidak dilihat dari kemampuan kita. Misalnya kita jago basket atau juga apa, tapi ini penerimaan di dalam diri kita bahwa kalau diri kita ini berharga. Ya, paham? Seseorang itu tidak perlu memenuhi kriteria maupun melakukan suatu hal tertentu untuk merasa berharga. Seperti yang contohnya tadi di video pertama kan, kita nggak perlu mengikuti standar yang ada di media sosial atau di dari iklan. Kalian di sini punya TikTok semua? Punya. Nah, kalian pernah nggak sih keluar di FYP di TikTok kalian tentang kayak ini standar cowok tuh harus kayak gini, ceweknya harus putih, gitu-gitu? Pernah? Nah, itu sama aja merusak self-worth kita nggak sih? Iya. Kita ngerasa, ih kayaknya aku nggak cocok deh, kayaknya aku nggak sesuai kriteria yang dibilangin ada di TikTok ini deh. Jadi kalian merasa apa? Insecure, ya betul. Orang-orang yang tidak memiliki rasa self-love di dalam dirinya pasti akan merasa insecure atau merasa selalu kurang. Iya, overthinking, betul. Lalu ada aspek yang ketiga, yaitu ada aspek self-esteem, yaitu penilaian diri. Nah, berbeda dengan self-worth, self-esteem ini lebih terikat pada kualitas dan juga pencapaian yang kita miliki. Seperti kalau tadi kan kita yang menghargai diri kita sendiri. Nah, kalau yang self-esteem ini lebih ke hasil yang kita punya di luar dari dalam diri kita, misalnya kayak kemampuan kita dalam berolahraga atau pencapaian kita dalam mengikuti lomba, seperti itu ya. Nah, kalau self-esteem yaitu penilaian terhadap dirinya sendiri. Penilaian diri kita sangat mempengaruhi proses interaksi kita dengan orang lain. Jika kita merasa cukup percaya diri, kita bisa mengungkapkan pendapat kita, bisa memberikan dukungan pada orang-orang di sekitar kita. Nah, biasanya kalau orang yang sudah ada self-esteem di dalam diri dia akan menjadi percaya diri, dia bisa menerima diri dia. Dia tidak perlu takut akan perkataan orang lain terhadap diri dia. Kita tidak cenderung membandingkan diri dengan orang lain. Tidak berani berpendapat karena takut salah, dan akhirnya kurang menikmati relasi karena merasa tidak dimengerti oleh orang lain. Nah, biasanya kalau orang yang nggak percaya diri tuh kayak mana? Introvert. Terus? Takut salah. Iya, takut salah. Jadi dia kalau takut salah, biasanya dia nggak mau mengungkapkan pendapat dia. Jadi kalau salah, kalau disuruh pendapat aku diem aja. Berarti tandanya dia masih belum percaya diri dan belum menanamkan self-love di dalam diri dia. Lalu aspek yang ketiga ada aspek self-care atau perawatan diri. Self-care itu merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya. Individu dapat melakukan hal-hal yang dia sukai untuk menjaga kesehatan dirinya. Contohnya di sini, kalian punya hobi semua? Iya. Hobinya yang positif ya? Iya. Misalnya kayak suka mendengarkan musik, lalu bermain bola, basket, tidur boleh atau secukupnya, jangan berlebih. Nah, itu juga merupakan salah satu cara kita untuk merawat diri atau mental kita. Lalu yang selanjutnya, apa sih manfaat dari self love? Apa?
tutur batinku akan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, dan ku layankan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan ku rayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan ku rayakan apa adanya. Tunjukkan hidupku tak akan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Cuma yang sampai itu hanya Oke, silakan dimainin lagi dong lagunya. Kita udah dengar sama-sama ya lagunya Yura Yunita tentang tutur batin. Udah pada tahu kan lagunya ya? Nah, jadi inti dari kita mencintai diri kita sendiri itu kita keuntungannya bisa jadi percaya diri. Nah, Ibu mau ngajak kalian ada satu relaksasi tentang butterfly hug. Ada yang pernah nonton itu yang film Korea tentang It Is Okay Not Be Okay? Dia caranya bertemu seperti ini. Ini salah satu terapi dalam psikologis agar kita tuh lebih menyayangi diri kita masing-masing. Mau ikut relaksasinya? Oke, sekarang kita mulai ya. Teman-teman dipersilakan duduk dengan nyaman. Boleh senderan. Cari posisi yang paling nyaman. Kakinya boleh dinaikin ke pijakannya maupun taruh di bawah boleh. Jangan banget ya. Kalau kejadiannya tapi jangan tidur. Tetap tegak, jangan tidur di meja. Lalu silakan tangan disilangkan di depan dadanya masing-masing. Silakan di sini. Sudah? Oke. Lalu kita akan mengambil napas dengan sadar sambil memejamkan mata. Pada hitungan ketiga, kita mulai untuk mengambil napas dan silakan perlahan memejamkan mata. 1, 2, 3. Silakan dipejamkan matanya semua. Dipejamkan matanya. Napas masuk, silakan dihirup. Napas keluar. Napas masuk. Napas keluar. Nikmati napas ini. Jangan lupa sambil setengah senyum. Sadari bahwa ternyata bernapas adalah salah satu keberuntungan dalam hidup. Bisa bernapas dengan lega merupakan bentuk cinta dari Tuhan terhadap kita. Ibu akan mengatakan beberapa kalimat dan setelah itu kalian ikuti. Tidak apa-apa. Silakan diikuti. Tidak apa-apa. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin.
teruskan. Masih dengan mata terpejam. Cukup ibu yang mengatakan, kalian tidak perlu mengikuti lagi. Aku memeluk diriku. Aku akan mengajaknya untuk bertahan sekali lagi. 1 hari lagi. Sedetik lagi. Dan akan terus aku ulangi. Sebab aku tidak boleh kalah oleh kehidupan yang katanya sandiwara. Peluk diri, peluk dengan rapat-rapat, senyum, dan bernapaslah. Lalu maafkan semua yang terjadi di hidup kalian. Mungkin itu membuat kalian kecewa, atau membuat kalian merasa kurang percaya diri, terlalu mendengarkan kata-kata negatif dari orang-orang. Kalian coba renungkan lagi, bagaimana sih rasanya bahwa aku menghargai diriku, aku ini menjadi sahabat bagi diriku sendiri. Peluk dirinya lagi rapat-rapat. Pada hitungan kelima, silakan membuka mata. 1, 2, 3, 4, 5. Apalah dibuka matanya. Ada yang masih ketawa atau karena masih belum bisa meresapi yang sudah ibu sampaikan. Gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Bagus kan? Ngantuk, jadi ngantuk saking terhadirnya dari pikirannya. Reaktif sih ya? Nah, sudah ya? Nah, kalian bisa melakukan ini di rumah kalau masih kurang percaya diri atau karena mendengarkan kata-kata negatif dari orang lain yang melukai hati kalian. Caranya seperti tadi, peluk diri kalian seperti ini. Karena ini ada teorinya bahwa dengan kita memeluk tubuh kita merasa lebih disayang. Karena sebenarnya yang perlu yang sayang sama diri kita ya diri kita sendiri, ya kan? Betul, setuju? Oke, kita lanjut ya. Waktunya juga tinggal sebentar lagi. Ibu mau bagikan LKPD. Nanti kalian isi, ditulis namanya. Satu ya. Kerjakan, ibu kasih waktu 5 menit.
pembelajaran kita. Ayo. Tadi berani loh berpendapat. Masih malu ya? Iya. Apa itu self love dari pembelajaran kita? Menghargai diri sendiri ya. Tuh, satu lagi. Mencintai diri sendiri. Oke, betul sekali. Jadi setelah kita pelajaran hari ini, Ibu rasa sudah cukup ya, sudah paham semua tentang self love. Dan juga di minggu berikutnya nanti kita ada pertemuan lagi tentang bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Karena itu kita tutup pada hari ini karena sudah cukup. Silakan dipimpin doa lagi, Lutfi. Yuk, siap. Gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa, beragama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum.